Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada saat yang mulia ini, yang mana dikatakan bahwasanya al-kanz kullal kanzi ma bainal isya'in, perbahandaraan yang paling utama atau waktu yang paling utama dalam mengumpulkan perbendaharaan pahala adalah antara maghrib dan isya. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Ta'ala pada waktu yang penuh berkah ini di tempat yang mulia juga. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menjadi sebab ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 12 nggih. Halaman 12 paling bawah. Halaman 12 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Innallaha yastajibud du'a. Paling bawah ini halaman 12. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yastajibud du'a, pasti mengabulkan doa. Wa kaifala, nggih, ada cetakan yang tertinggal. Nggih, ada laknya ya kalau di situ. Aslinya nggih ada laknya di situ. Wa kaifala, dan bagaimana tidak. Wa qad da'a aduwullah, dan sungguh berdoa aduwullah oleh musuh Allah, iblis. Nggih. Kemudian ar-rajim, yang terkutuk. Faqala Allah, faqabilallahu, maka Allah Ta'ala menerima doaahu, doanya. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala yastajibu doa, pasti mengabulkan doa. Wa kaifala, bagaimana tidak. Artinya waqad da'a aduwullah, sungguh berdoa musuh Allah, iblis berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Faqabilallahu, maka Allah menerima doaahu, doanya. Iblisnya berdoa, diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Iblisnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima permintaannya oleh Allah Ta'ala. Apa buktinya? Di sini disebutkan sidin kama dzakarallahu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Apa di dalam Al-Qur'an? Qala rabbi, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ujar iblis, ya Allah, qala, iblis berkata atau berdoa, anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan ulun tempo, berikan ulun waktu, berikan ulun kesempatan, ila yaumi, sampai hari apa? Yub'atsun, dibangkitkannya manusia. Karena kan iblis diusir dari surga. Nggih. Padahal maksiatnya iblis, nggih, maksiatnya iblis kada sehebat maksiatnya Firaun, nggih. Iblis maksiatnya karena apa? Iblis maksiatnya karena kada mau taat lawan Allah Ta'ala, karena ingkar, karena sombong. Firaun apa maksiatnya? Maksiatnya mengaku Tuhan, nggih. Harap Firaun pada iblis. Nggih.
Makanya dikatakan oleh ulama, setiap maksiat yang asal timbul maksiat itu karena hawa nafsu, maka itu gampang jalan bertaubatnya, inggih. Jadi kalau ada orang bermaksiat tapi yang mendorong inya bermaksiat itu hawa nafsu, biasanya gampang bebuliknya atau kembali kepada Allah itu lebih mudah daripada maksiat yang muncul karena kesombongan, karena takabur, karena sombong jar kita. Setiap maksiat yang muncul karena hawa nafsu, orang melakukan maksiat misalkan minum minuman keras, biasanya hawa nafsu yang mendorong. Hawa nafsu yang mendorong itu gampang bertaubatnya daripada apa? Daripada maksiat yang muncul karena kesombongan. Artinya contoh lagi, misalkan orang kada mau apa? Kada mau diajak bersedekah. Orang kada mau diajak misalkan menyumbang masjid. Alasannya apa? Alasannya misalkan karena sombong, itu susah untuk kembalinya, inggih. Atau misalkan orang dibawai sembahyang, kalau inya kada mau sembahyang karena hawa nafsu, karena koler, itu pintu taubat atau jalan inya bertaubat itu lebih mudah terbukanya daripada kalau inya sombong, inggih. Kadang ada orang sudah kada sembahyang sombong, inggih. Allah Ta'ala Maha Pengampun juga, kan ajak aku sembahyang ini. Nah, balasan, inggih. Makanya inggih, dalam masalah sembahyang dibagi dua. Kalau orang kada sembahyang karena inya koler, karena inya malas, maka apabila orang tersebut disuruh sembahyang tetap kada mau, disuruh terus sampai beberapa kali kada mau, dalam hukum Islam kena tetap kada mau juga, maka diberikan sanksi. Maka sanksi kada sembahyang nih, inggih, di hat jar kita, dipotong kepala, inggih. Tapi dianggap muslim. Kenapa? Karena yang menyebabkan inya koler sembahyang itu, yang menyebabkan inya kada sholat karena koler. Tapi berbeda kalau orang sombong, inya kada mau sembahyang, kenapa? Karena mengingkari hukum sembahyang, maka itu jelas keluar dari agama Islam. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah melihat bagaimana iblis ini inggih beribadah kepada Allah Ta'ala, dikatakan oleh sebagian ulama iblis itu beribadah kepada Allah Ta'ala sebanyak 180.000 tahun. Iblis beribadah kepada Allah Ta'ala 180.000 tahun. Bahkan iblis ini padahkan oleh ulama diceritakan, iblis ini disebut juga dengan Amirul Malaikah. Iblis ini pemimpin, atau ujar kita komandan, atau pembakalnya malaikat. Artinya luar biasa iblis ini. Cuma karena kesombongan sekali, maka diusir oleh Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala, kata beliau di sini, mengabulkan doa, bagaimana tidak, karena iblis aja berdoa dikabulkan Allah Ta'ala. Wa qad dzakarallahu fi kitabih, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ujar iblis, ya Allah berikan ulun waktu ila yaumi, sampai hari yub'atsun, dibangkitkannya manusia. Makanya iblis termasuk yang berumur panjang. Sampai wahini masih hidup, inggih. Sampai wahini masih hidup. Bahkan dikatakan bahwasanya iblis itu termasuk makhluk yang akhir karena matinya. Yang akhir karena matinya itu iblis. Sudah habis seberataan apa? Sudah habis seberatan makhluk. Tinggal berdua aja lagi makhluk yang hidup, siapa? Iblis lawannya malaikat Israel itu aja lagi, inggih. Jar malaikat Israel, nyata kamu ku cabut bedahulu, aku bedudi malaikat, inggih. Jadi iblis yang terakhir. Jadi ujar iblis, berikan ulun ya Allah waktu atau tempo sampai hari dibangkitkan manusia. Qala, Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, atau berkata kepada iblis, innaka minal mundharin, sesungguhnya engkau, ujar Allah Ta'ala, minal mundharin, termasuk orang-orang yang diberikan waktu lama. Diberikan waktu lama. Sama kayak Dajjal, inggih. Sama kayak Dajjal. Dajjal itu termasuk yang berumur panjang. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari,
Ini ada hadis di Arba'in Nawawi itu riwayat Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW di situ menceritakan tentang Dajjal. Tapi Rasulullah diceritakan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari yang pernah melihat Dajjal secara langsung. Tamim Ad-Dari yang terdampar di pulau. Jadi Tamim Ad-Dari ini terdampar di pulau, mbah tuh melihat jassasah, melihat hewan yang bulunya tebal, kada kelihatan mana mukanya mana belakangnya, tapi bisa berpandar bahasa manusia. Nah, bisa berpandar bahasa manusia di pulau ini. Jadi ujar jassasah tadi, singkat cerita bepadah kepada Tamim Ad-Dari. Ikam ditunggu oleh oleh orang di sana katanya. Masuk dalam satu ruangan besar. Ternyata ujar Tamim Ad-Dari, aku tidak pernah melihat manusia yang sebesar ini dalam keadaan dirantai, kedua tangannya, kakinya dirantai sampai ujar kita lintuhut, sampai lututnya dirantai. Nah, laki-laki tadi bertakun, apakah sungai Tigris sudah kayak ini, apakah Muhammad sudah diusir oleh kaumnya? Sudah semua. Lalu ujar laki-laki tadi, sebentar lagi aku keluar ya. Tahukah engkau siapa aku? Aku adalah Al-Masihud Dajjal. Ujar orang tadi. Jadi Dajjal mulai zaman Nabi sudah hidup. Bahkan yang pernah ulun baca, dari zaman Nabi Musa pun sudah hidup. Dari zaman Nabi Musa. Nah, termasuk yang diberikan Allah Ta'ala waktu atau umur panjang selain iblis adalah Dajjal. Okay. Jadi di sini iblis meminta kepada Allah Ta'ala, berikan waktu sampai hari kiamat, umur panjang sampai kiamat. Ujar Allah Ta'ala, engkau termasuk orang-orang yang mempunyai waktu yang lama atau diberikan waktu yang lama. Artinya Allah Ta'ala mengabulkan doanya iblis. Lalu ujar beliau di sini, wa idza kana Allah, dan apabila Allah Ta'ala qad istajaba, sungguh telah mengabulkan doa al-adui, doanya musuh Allah Ta'ala, al-la'in, yang terkutuk, yang terlaknat. Fa kaifa la yastajibu, bagaimana Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa abidihi, doa hambanya al-mu'minin, yang beriman. Kalau Allah Ta'ala mengabulkan doa musuhnya atau doa iblis, bagaimana Allah Ta'ala kadang mengabulkan doa orang yang beriman. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ujar Allah Ta'ala, berdoalah, memintalah kepadaku, pasti ku kabulkan untuk kalian. Jadi harus yakin, kita harus yakin bahwasanya setiap doa kita dikabulkan Allah. Ujar Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin dengan pengkabulan doa itu, kata Nabi. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan untuk salah seorang kalian, artinya untuk kita ini akan dikabulkan terus, malam yu'ajjil, ujar Nabi, selama kita kada tergesa-gesa. Ujar Nabi, kalian tuh doanya pasti dikabulkan Allah selama kada tergesa-gesa. Apa itu bentuk tergesa-gesanya? Fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Bentuk dari tergesa-gesa berdoa itu adalah kita berucap, aku sudah berdoa tapi kada dikabulkan Allah Ta'ala, itu tergesa-gesa. Ujar Nabi, doa kita tuh pasti dikabulkan Allah Ta'ala selama kita kada berucap yang tadi. Jadi jangan sampai kita berucap, ya Allah, lawasnya sudah berdoa kayak ini kada dikabulkan Allah. Jangan sampai berucap kayak itu jangan sampai terucap ini kada dikabulkan Allah Ta'ala lagi tahun ini, padahal berdoa handak kayak ini kada dikabulkan lagi. Dasar bujur kada dikabulkan Allah Ta'ala, biar dasar bujur diselajurkan sidin. Jadi seperti itu. Jadi doanya iblisnya dikabulkan Allah Ta'ala, apalagi doa kita doa kita yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian kana wahidun minal mutaqaddimin, ada seseorang dari orang-orang yang hidup di masa lalu. Kana wahidun, ada satu orang, minal mutaqaddimin, dari orang-orang yang hidup di masa lalu, yas'alu husnal khatimah, meminta husnul khatimah, meminta supaya akhir hidupnya tuh baik. Yas'alu husnal khatimah, meminta akhir hidupnya tuh baik. Wala yaqulu, tapi tidak berdoa, tidak berkata fi khairi wa afiyah, dalam keadaan yang baik dan sejahtera.
Jadi ada orang yang berdoa, ya Allah minta husnul khotimah, minta meninggal dalam keadaan beriman. Tapi kada berdoa dalam keadaan yang sejahtera, fi khairi wa afiyah, itu dalam keadaan baik dan sejahtera. Kada minta kayak itu inggih. Kada minta seperti itu. Kemudian apa? Kemudian terjadi kejadian di sini. Fadakhala, maka orang yang selalu berdoa minta husnul khotimah tapi kada meminta dalam keadaan sejahtera tadi, suatu hari fadakhala, dia masuk makanan, masuk ke dalam tempat yang mana di tempat itu yuslihuna sabun, mereka di situ membuat sabun. Ya, bahasa kita ini inggih banyak diambil dari bahasa luar juga, ada sabun inggih. Nah, di situ mereka membuat sabun. Yuslihuna sabuna fi, yang mana mereka membuat sabun di dalam tempat itu. Kemudian fahtaraqa binaris sabun, lalu orang tadi itu terbakar dengan api sabun tadi. Mungkin orang maulah sabun bahari itu kada paham kayak apa lun, betungku ganal kah atau kayak apa, pokoknya ada apinya inggih, termasuk ke dalam situ sakanya terbakar inggih, terbakar lalu meninggal inggih, wa mata, lalu meninggal inggih. Summa ru'ya, lalu dia dilihat ada yang bermimpi. Summa ru'ya ba'du, lalu dia dilihat ba'da wafatih, setelah inya wafat ternyata kekawanannya ada yang mimpinya. Jadi bisi kawan meninggal kebakar, bisi kawan meninggal terbakar. Sekalinya setelah inya meninggal ada kawan yang bermimpi. Kemudian wasu'ila an dzalika, lalu kawan yang bermimpi tadi itu ditanya tentang keadaan yang meninggal terbakar tadi. Inggih andzalika, faqala, lalu dia menjawab, yang terbakarnya menjawab, kuntu as'alu mir rabbi, dahulu aku as'alu mir rabbi, meminta dari Tuhanku, dari Allah, husnul khatimah, minta husnul khatimah. Kemudian wala aqulu, dan aku tidak berdoa, tidak berkata fi khairi wa afiyah, dalam keadaan baik dan sejahtera. Akhirnya husnul khotimah bujur tapi terbakar pian. Bujur husnul khotimah tapi misalkan tabrakan, naudzubillah. Mending husnul khotimah dalam keadaan kada mengalihi orang, diranjang guring inggih. Haratan apa? Haratan guring. Jadi bujur husnul khotimah inggih, tapi mun kawa doa yang Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah tu terus diminta juga. Jadi di sini kita selain meminta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah atau ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah, buati juga doa yang sebutinnya tu Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Jadi biar husnul khotimah secara agama, secara duniawi meninggalnya baik inggih. Jangan sampai husnul khotimah bujur husnul khotimah tapi apa? Tapi terbakar. Husnul khotimah tapi kena Covid sekalinya. Nyaman husnul khotimah yang tenang-tenang juga inggih. Nyaman yang tenang-tenang juga. Jadi yang pernah ulun dengar dari guru-guru, kita minta selamat dunia akhirat ya. Kalau kita minta selamat dunia akhirat, kalau bisa kita jangan minta selamat dunia akhirat ya. Kita minta selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Ada orang yang selamat dunia akhirat tapi di dunia kada bahagia pian, sakit sepanjang hidup, kada sing duitan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nyaman nang berduit juga husnul khotimah inggih. Berduit husnul khotimah, hidup tenang, nyaman inggih. Jadi seperti itu inggih. Amun kawa nih inggih, amun kawa disuruh Allah Ta'ala memilih hendak jadi kayak sahabat Abu Hurairah yang diam di masjid diberi makan orang kah, atau hendak kayak Sayyidina Utsman nang sugih. Ini memilih kayak Sayyidina Utsman inggih. Nah, jadi seperti itu. Jadi mun minta lawan Allah Ta'ala inggih, minta apa? Buati doa yang Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, atau ujar kita kalau bahasa Indonesia doa singkat yang paling lengkap. Ya, ada doa singkat yang paling lengkap apa? Ya Allah, minta selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Inggih. Jangan minta selamat dunia akhirat aja. Kalau pindah selamat bujur selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat tapi apa? Hidup pas-pasan. Nyaman nang apa? Nyaman bahagia juga inggih, bahagia dunia akhirat inggih. Artinya bahagia dunia akhirat itu di dunia bahagia inggih, kada pusing memikirkan apa? Memikirkan pakoleh pecari inggih. Kada pusing. Anak hendak kuliah ada duitnya inggih, pas duitnya.
Anak nukar mobil ada duitnya, hendak ini ada duitnya, inggih. Jadi itu hidup bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Kemudian wahukiya an ba'dihim, wahukiya dan diceritakan. Kalau dalam bahasa Melayu itu inggih dan dihikayatkan. Kan hikayat itu aslinya bahasa Arab juga, hikayat. Hikayat kalau kita bahasa, kalau pian lebih tahu bahasa orang Bahari itu kan dan dihikayatkan ya orang. Aslinya dari bahasa Arab, wahukiya dan diceritakan atau dihikayatkan an ba'dihim dari sebagian ulama. Ai Umar al-Jammal, ada ngarannya Umar al-Hammal, ada orang ngarannya Umar al-Hammal. Al-Hammal ini gawiannya kuli panggul, kuli nang biasa membawa barang. Nah, kuli yang biasa mengangkat barang. Umar al-Hammal disambat Umar al-Hammal. Biasanya orang Arab tuh inggih ujung ngaran tuh kadang ngaran kadang ngaran tapi gelaran. Kenapa? Karena ngaran banyak sama Umar, rumah situ Umar, rumah sini Umar, rumah situ Umar. Nah, jadi ibarat kita mau di kampung tuh ada apa? Ada Umar Lamak, inggih, ada Umar Tengkong, ya inggih. Ada Umar Tengkong, ada Umar ini. Dapatnya orang kampung inggih nang kata apa namanya? Kada tapi bisa berbahasa Umar Picak ya. Ya pengaruhnya Umar sekalinya sidinnya Picak disambat orang juga supaya membedakan dari Umar-Umar nang lain. Di zaman sahabat Nabi di zaman Nabi pun atau di zaman setelah Nabi kan gelarnya ada kayak itu juga. Ada Al-A'raj yang pincang. Nah, ini Umar Al-Hammal, ada orang-orang salah satu orang-orang terdahulu salafus saleh namanya Umar Al-Hammal, kerjaannya adalah kuli panggul tadi, kuli nama angkat-angkat. Apa yang terjadi dalam sidin? Annahu kana yaqulu abadan. Sidin ini kana yaqulu abadan, selalu berdoa atau selalu berkata al-afiyah, al-afiyah. Atau ujar kita, ya Allah minta afiat, ya Allah minta afiat, ya Allah. Dalam bahasa kita afiat itu kesejahteraan. Ya, makanya sehat wal afiat, sehat dalam keadaan sejahtera. Al-afiyah, al-afiyah. Umar Al-Hammal ini selalu berdoa, doanya al-afiyah, al-afiyah, al-afiyah. Kayak itu aja doanya. Nggih. Kemudian faqila lahu, maka ada yang berkata kepada Umar tadi itu, ma makna hadzal doa, apa makna doa ini? Ma makna, apa makna hadzal doa ini? Faqala, maka Umar menjawab. Nah, Umar baungkai kisah jar kita mengisahkan kenapa Umar nih selalu minta sejahtera. Faqala, lalu Umar bercerita atau berkisah atau berkata, kuntu hammalan, ujar Umar, dahulu aku ni kuli nang angkat-angkat barang. Kemudian fibtidai amri, dahulu kala, ujar Sidin berkisah, dahulu kala aku ni tukang angkat-angkat. Kemudian wa kuntu hamaltu yauman subran minad daqiq. Wa kuntu hamaltu yauman, dan suatu hari aku membawa subran setumpuk, ujar kita, minad daqiq dari tepung. Jadi sini membawa sekarong tepung, bawa sekarong minad daqiq dari tepung. Kemudian fawada'tuhu di astariha, lalu aku meletakkan tepung tadi di astarih untuk beristirahat. Nah, bahasa Indonesia. Wah, ini di aslinya diambil dari bahasa Arab. Istaroha yastarihu istirahat. Jar kita, orang Indonesia istirahat. Lalu aku letakkan, ujar Umar tadi, barang tadi tuh tepung tadi ku letakkan di astariha karena aku hendak istirahat, ujar Sidin. Kemudian fakuntu aqulu, lalu aku berucap, ujar Sidin, berkata, ya Rabbi, ya Allah. Atau ujar kita tuh, ya Allah, wahai Tuhanku, walau a'taitani, seandainya pian memberi ulun kulla yaumin, setiap hari, raghifaini, 2 potong roti, min ghairi ta'abin, tanpa capek, tanpa uyuh, lakuntu aktafi, niscaya ulun merasa cukup bihima, dengan 2 potong roti tadi. Jadi ujar Umar, waktu istirahat Umar ini tersandar. Ujar kita biasanya bersandar istirahat. Ya Allah, coba pian saban hari memberi ulun 2 potong roti. 2 potong roti jauh minta saban hari.
maka ulun sudah cukup dah 2 potong roti itu, kada perlu, ibarat bahasa kita tuh kada perlu begawi lagi, kada perlu begawi lagi inggih. Kemudian fa idza rajulani yahtasiman, tiba-tiba rajulani, ada 2 orang, yahtasiman, yang lagi berkelahi. Haratan apa? Umar lagi istirahat, bocah pelan Allah Ta'ala, ya Allah saban hari ulun minta 2 buah roti, japian bari ulun 2 buah roti, ulun kada apa, ulun kada minta apa-apa lagi, sudah cukup sudah, jar Umar. Lalu tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada 2 laki-laki berkelahi. Fataqaddamtu uslih bainahuma, lalu aku maju, jar Umar, untuk mendamaikan, untuk mendamaikan. Kemudian fadaraba ahaduhuma ra'si, lalu memukul salah satu dari yang bermusuhan tadi kepalaku. Kena pukul juga sekalinya Umar. Niat apa? Niat hendak mendamaikan, sekalinya kena juga dapat jatah. Dapat jatah. Niat hendak mendamaikan. Sekalinya Umarnya kena pukul juga Kemudian di sini bisyai'in, dengan sesuatu, arada ayyadriba bihi khasmahu, yang mana dia ingin memukul musuhnya. Jadi Umar ini maju hendak mendamaikan, niatnya hendak mendamaikan. Lalu yang berdua nih, salah satu dari yang berdua nih hendak memukul kawannya, kena Umar. Kena Umar. Kemudian fa'adma wajhi, lalu itu melukai wajahku, berdarah mukanya Umar. Faja'a sahibur rab'i, maka datanglah sahibur rab'i, atau ujar kita tuh pemilik keamanan. Datang pemilik keamanannya habis berkelahi rami, datang keamanan. Fa akhadahuma, lalu ditangkap yang berdua berkelahi tadi. Umar belum ditangkap, yang ditangkap yang berdua aja tadi. Lalu falamma ra'a, manakala keamanan tadi itu melihat apa? Melihat bahwasanya mulawwanan biddam. Falamma ra'a, manakala keamanan tadi melihat apa? Ra'ani, melihatku, mulawwasan biddam. Mulawwasan biddam itu artinya rigat dengan darah. Ini melihat kepalaku berdarah juga, jar Umar, mulawwasan biddam, akhadhani, lalu inya menangkapku juga. Dikira umpat berkelahi. Padahal niat mendamaikan, dikira umpat berkelahi. Akhadhani, lalu dia menangkapku. Wa dhanna annani, dan dia mengira bahwasanya aku itu mimman tasyajara, termasuk orang nang berkelahi. Fa adkhalani as-sijna, lalu dia memasukkanku ke penjara. Padahal niat apa? Niat mendamaikan orang. Sekalinya ditampar orang muha berdarah, yang orang ditangkap, seorang umpat juga ditangkap. Kasihan banget. Kemudian wabaqitu fis sijni, akhirnya ujar Umar, wabaqitu, dan aku menetap fis sijni, di penjara, muddatan, beberapa waktu, ya'tunani, yang mereka memberikan aku, kulla yaumin, setiap hari, raghifaini, 2 roti. Bapadah minta 2 roti, bapadah minta lontuhan 2 roti, sekalinya bujur, kada bagawi apa-apa di dalam penjara aja, tiap hari orang memberi 2 buting roti. Lalu kemudian fara'aitu lailatan, lalu aku pada suatu malam melihat fil manami, dalam mimpi. Jadi sidin bermimpi. Fara'aitu, lalu aku melihat lailatan, satu malam, fil manami, dalam mimpi. Qailan, ada orang yang berkata, yaqulu li kepadaku, dia berkata, innaka, sesungguhnya engkau wahai Umar, sa'alta, engkau meminta raghifaini, 2 roti, kulla yaumin, setiap hari, min ghairi ta'abin, tanpa uyuh, tanpa letih. Jadi Umar ini bermimpi dalam penjara. Sekalinya dalam penjara ada yang mengatakan, dahulu ikam minta, kalau Umar bahwasanya ikam minta 2 buah roti setiap hari tanpa uyuh. Nah, dikabulkan Allah Ta'ala. 2 hari dalam 2 roti setiap hari dalam penjara, kada uyuh, kada begawi, ada 2 roti saban hari dalam penjara. Kemudian di sini dipadahkan walam, dan engkau tidak
tas'alil afiyah, minta kesejahteraan. Fa'atainaka, maka kami memberikan kepada wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Ya Allah, minta rezeki yang luas, lebih pada apa, pada yang kita minta ini, lebih pada yang kita minta. Jadi seperti itu ini. Jadi yang barusan kita baca berkaitan dengan doa tadi, doa yang tentang afiyah tadi, doa yang berkaitan dengan kesejahteraan. Artinya ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala, maka mun kawa selalu selipkan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Misalkan kita juga minta pakai bahasa Indonesia, ya Allah minta ini, niatkan ini, tapi karena selipkan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Jadi tetap artinya apapun yang kita minta itu dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan nyaman. Kemudian juga di sini ketika minta husnul khatimah termasuk selipkan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Jangan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah dibaca bulan puasa saja itu kan parak bulan puasa. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Selipkan selalu doa itu. Kemudian lagi di sini kita harus yakin yang sebelumnya kita baca, Allah Ta'ala pasti mengabulkan doa kita. Doa iblis jadi kabulkan Allah Ta'ala, apalagi doa hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan hamba-hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل.